Bagian makanan itu jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi urat, jadi otot. Betul? Yang tidak terpakai dibuang menjadi kotoran. Cairan yang tidak terpakai dibuang menjadi air kencing. Gak sadar. Bagaimana cara Allah bekerja memilah-milah itu? Hampir tidak pernah ada kesadaran itu. Hidup entah apa yang dicari. Setiap momen yang terjadi dalam hidup sama sekali tidak dirasakan. Kalau diam saja sebentar, setelah makanan itu masuk, diam sebentar. Bagaimana Allah menggerakkan usus, bagaimana Allah menggerakkan lambung, bagaimana Allah mengeluarkan enzim-enzim melumatkan makanan kita. Bagaimana dia menyerap makanan kita oleh darah kita. Diam sebentar. Air mata kita tak terasa akan mengalir. Lalu kita akan mengatakan, betapa engkau dekat denganku ya Allah. Maaf jika selama ini aku mengabaikan. Entah apa yang aku cari. Karena kita selama ini menganggap Allah itu seolah-olah sosok yang ada di langit yang tinggi, yang dirayu-rayu oleh kita. Dan kalau kita berhasil merayunya, seolah-olah kita dekat dengan Allah. Dan kalau kita tidak berhasil merayunya, padahal Allah tahu yang terbaik bagi kita, kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Terus menerus hidup dalam seperti itu. Kita menciptakan lubang besar dalam kehidupan ini dengan kebodohan kita sendiri. Sementara pasir yang kita lontarkan ke lubang itu hanya sesekali saja. Kesadaran yang diberikan di situ hanya sesekali saja. Lalu kita berbuat maksiat, melakukan kejahatan, membicarakan orang, menyakiti orang, terus menciptakan lubang-lubang itu. Dan lubang itu semakin besar, dan tidak terasa. Lubang itu yang menelan kita. Lubang itu yang memerosokkan kita. Dan kita mengubur diri kita dengan lubang yang diciptakan oleh kita sendiri. Sadarkah kita saat kita membicarakan keburukan orang, kita sedang membuat lubang untuk diri kita sendiri. Setelah membicarakan keburukan orang, siapkah kita untuk menutupi kerugian yang diderita oleh orang karena keburukannya kita bicarakan? Adakah sedikit cinta dari kita untuk menutup kerugian orang yang diciptakan oleh kita sendiri? Coba rasakan oleh kita. Kita membicarakan keburukan orang pada satu orang. Orang ini jadi berpikir buruk gara-gara kita tentang orang itu. Karakter orang itu dibunuh oleh satu orang yang diajak bicara untuk membicarakan keburukan itu. Anda sudah membuat lubang. Besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi. Lubang yang lama belum ditutup. Kita sudah menciptakan lubang-lubang baru. Lalu kita menciptakan lubang itu semakin besar. Dan itu yang akan memerosokkan kita. Kita pikir ketika kita sedang melakukan kejahatan buat orang lain. Tidak, semua akan kembali pada dirimu sendiri. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Semoga setelah ini kita sadar lubang apa yang pernah kita ciptakan dalam hidup. Pernahkah kita menyakiti pasangan kita? Dan sekarang lubangnya masih menganga. Luka besarnya masih ada di situ. Dan kita menciptakan lubang baru. Bahkan tidak berusaha untuk menyembuhkan lubang lama. Kita pernah mengucapkan kata-kata buruk pada anak kita. Dan itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Menjadi lubang yang menganga. Luka yang dalam. Sadarkah bahwa kita pernah menciptakan lubang itu? Anak kita menjadi tidak percaya diri. Anak kita sulit bergaul. Anak kita sulit mencari pekerjaan. Lalu kita hukum anak kita. Seolah-olah itu kesalahan ada pada anak kita. Padahal kita yang telah menciptakan lubang yang menganga di situ. Dalam sebuah rumah tangga terjadi percekcokan. Yang istri menyakiti suami dengan kata-katanya. Yang suami menyakiti istri dengan kata-katanya. Kalian sedang menciptakan lubang. Dan besok menciptakan lubang yang sama. Besok lagi menciptakan lubang yang sama. Lubang yang kemarin saja belum ditutupi. Hanya sebutir pasir yang kita lempar ke situ. Sadarkah kita dengan itu semua? Sadar? Yuk di kajian ini kita sadarkan. Saya coba hipnoterapi, self hypnosis. Coba kita sadar ke dalam. Berapa banyak lubang yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menutupi itu. Sementara butiran-butiran pasir yang dilemparkan pun kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Pernah enggak? Habis kita membicarakan orang. Kemudian kita sadar kita telah menciptakan lubang.
dan segera merangkul orang itu dan minta maaf? Pernah? Pernah melakukan itu? Tidak kan? Besok malah melakukan hal yang sama. Mengerikan hidup ini. Kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Kita menghujat orang, kenal juga tidak, paham juga tidak, hanya berdasarkan opini pribadi kita. Bahkan itu dihujat di depan publik. Anda sedang menciptakan lubang buat diri Anda sendiri. Pernahkah minta maaf? Tidak. Karena ada keakuan di sini. Seolah-olah saya yang paling benar. Seolah-olah orang lain yang berbeda itu salah. Dan itu terus-menerus dilakukan. Menasihati orang di depan publik sama dengan menghinanya. Gitu kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kamu mau menasihati orang, panggil orang itu. Kalau itu betul-betul perlu dinasihati, nasihati di belakangnya. Jangan menasihati di depan publik. Kalian menegur anak di depan teman-temannya. Kita sedang menghinakan anak kita sendiri. Bukan sedang menasihati. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang mempermalukannya. Kita sedang menciptakan lubang, luka. Setiap hari saya mendapatkan orang-orang yang minta konsultasi secara pribadi. Setiap hari saya mendengar mereka. Di dalam diri mereka ada lubang yang dalam, luka yang dalam. Yang diciptakan oleh orang lain dan dirinya sendiri. Bayangkan. Dan dia tidak berusaha untuk menutupi lubang itu. Dan lubang itu pada suatu saat pasti akan memerosokkan dia. Paham kira-kira judul ini? Oke. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan. Kalau kita melempar sebutir pasir ke lubang itu, apalagi cuma sesekali, bukankah lubang itu tetap kosong? Bukankah lubang itu tetap menganga? Setuju? Sementara kita menciptakan lubang setiap saat. Tapi menciptakan tutupnya untuk menutupi lubang itu tidak setiap saat. Dan kita tidak sadar. Lalu apa yang terjadi? Kalau ada lubang besar, kita melemparkan satu butir pasir sesekali saja. Setuju gak dengan saya? Kalau itu hanya menimbulkan kesia-siaan. Setuju? Oke. Pahami itu. Dan saya selalu percaya. Kenapa hari ini yang hadir orang-orang ini? Dan kenapa judulnya ini? Saya percaya. Saya sangat percaya. Karena kita tidak bisa merekayasa. Semua itu pasti bagian dari semesta. Ada resonansi. Ada kesamaan frekuensi. Karena judul ini adalah energi. Dan kita juga energi. Dan ketika kita datang di tempat ini dan mendengarkan ini, berarti ada kesamaan frekuensi. Itu penting buat kita. Paham? Oke. Memerlukan waktu yang sangat lama untuk menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Dan itu pun kalau dilakukan terus menerus. Dan itu pun kalau kita stop membuat lubang baru. Lubang bisa jadi adalah perlambang sesuatu yang mencelakakan. Lubang bisa jadi sesuatu yang melambangkan sesuatu yang bisa mengubur diri kita sendiri. Ada istilah kan? Gali lubang, tutup lubang. Biasanya ini istilah disempitkan hanya untuk urusan utang. Ya. Jadi kita ya untuk menutupi utang lama bikin utang baru. Ini gali lubang, tutup lubang. Memang peribahasanya disempitkan untuk itu. Tapi jangan lupa loh, utang itu dimensinya sangat luas. Bukan soal uang. Kita pernah nyubit orang, utang bukan? Utang. Dan kita pasti akan dicubit orang suatu saat. Baru lunas. Itu pun kalau tidak mencubit lagi. Coba saya mau nanya sama kalian. Kalian kalau dicubit orang, sadar nggak? Kalau itu pelunasan dari semesta. Karena kalian pernah mencubit. Sadar nggak? Enggak. Kalian pasti nyubit lagi. Bahkan lebih kencang lagi. Betul Pak tidak? Makin besar lubangnya makin mengecil. Makin besar. Saya tahu nih lubang kalian tuh satu-satu saya tahu. Ini kalau diperiksa ya, ke dalam itu, wah berantakan. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ditunjuk satu-satu ya. Udah nunjuk saja ke sini ya, ke dalam diri kita masing-masing. Kira-kira banyak gak utang kita dalam kehidupan ini?
Banyak. Sekali kita mengatakan kata-kata buruk, itu direkam loh oleh semesta. Dan itu menjadi simpanan energi yang akan dikembalikan suatu saat pada diri kita sendiri. Padahal kita tidak pernah mengontrol kata-kata kita. Kita tidak pernah mengontrol. Kalau saya berkata seperti ini, apa sih yang dirasakan orang lain? Padahal kita sering diajarkan. Kalau orang lain mengatakan ini pada kita, kan kita juga merasa begini. Kalau orang lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, kan kita juga sudah merasakan. Akibatnya sudah kita rasakan. Itu pelajarannya, bukan kita harus mengatakan hal yang sama pada orang lain. Harusnya, orang lain mengatakan buruk pada saya itu rasanya begini. Saya tangkap pesannya. Berarti saya tidak boleh mengatakan hal yang sama pada orang lain. Biar saya tidak membuat lubang baru buat saya. Gitu nggak belajar hidupnya? Enggak. Jadi saya tuh bingung kadang-kadang kalian tuh kemana aja. Apa sih yang membuat kita sibuk sehari-hari itu apa sebetulnya? Saya kenapa pertanyaan ini? Karena banyak orang yang usianya nambah terus gitu. Tapi kok kedewasanya nggak nambah? Kesadarannya nggak nambah. Cuman tiup lilin aja dari tahun ke tahun gitu. Tapi nggak ada yang berubah gitu. Saya bingung dengan orang yang semacam itu. Lalu waktu yang diberikan Allah, ya setiap hari, kayak hari ini nih, kita dikasih hari baru oleh Allah itu buat apa sebetulnya? Coba sadari. Terima kasih ya Allah, hari ini saya dikasih hari baru. Berarti saya diberi kesempatan untuk menutup lubang-lubang saya yang pernah saya ciptakan di masa lalu. Izinkan saya tidak membuat lubang baru ya Allah. Saya ingin menutup lubang-lubang lama itu mulai saat ini. Dan saya tidak akan menunda lagi. Saya akan stop membicarakan orang. Saya stop membicarakan keburukan orang. Karena saya tahu itu hanya opini pribadi saya tentang orang. Bukan kebenaran tentang orang itu. Saya juga tidak akan tersinggung kalau dibicarakan orang lain. Karena saya sadar apa yang dibicarakan dia tentang saya itu hanya opini pribadi dia. Bukan kebenaran mutlak tentang saya. Karena yang tahu diri saya adalah saya sendiri. Saya tidak terganggu dengan apa kata orang tentang diri saya. Coba. Gitu enggak kalau pagi-pagi bangun pagi? Subhanallah. Ya saya percaya. Kalian bangun tadi pagi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar. Sholat dilakukan tanpa sadar. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya. Bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah tetap saja kamu ingin dipuji. Kamu baca alhamdulillah tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sama orang kamu bereaksi keras dan negatif. Karena nggak sadar kalau baca alhamdulillah segala puji habis buat Allah. Nggak ada buatku, nggak ada jasaku. Semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah. Yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah. Yang membuat aku bisa melihat karena dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar tetap aja kita yang paling gede. Bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari. Ya Allah. Tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak?
Itu karena kita mengucapkannya jangan kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Oh, dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu enggak? Tidak. Melihat telur tadi, telur aja. Tidak melihat yang dibaliknya. Bagaimana dia memproses pakan ternak menjadi telur. Bagaimana ketika kita ngasih makan ikan, bagaimana dia memproses makanan yang kita berikan pada ikan menjadi daging ikan yang siap disantap oleh kita. Sadar enggak? Sekali lagi, kajian saya hari ini adalah self-hypnosis. Kita sedang hipnosis nih, kita sedang mengubah ya cara-cara pandang kita yang keliru. Ya, kita sedang mengubah ketidaksadaran kita. Kalau kita merasa terenyuh, jujur pada diri sendiri, biarkan air matamu mengalir. Biarkan air matamu mengalir. Biarkan, jangan ditahan. Saya dulu ketika belajar dengan guru-guru makrifat saya, beliau selalu mengatakan pada saya, hutang manusia yang paling besar, bahkan tidak tahu kepada diri sejatinya. Tidak tahu kepada Tuhannya. Dulu saya tidak mengerti kata-kata itu. Setelah saya mempelajari banyak ayat dalam Al-Quran, ternyata ketidaktahuan tentang siapa diri kita, itu awal kerusakan hidup kita. Ketidaktahuan tentang siapa saya, itu adalah awal. Kenapa pikiran kita menjadi liar? Kenapa kata-kata kita menjadi kotor? Bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol. Kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini. Yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain. Apa yang dimaksud dengan gali lubang, tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang. Walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita. Dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah huldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh ya, terusir dari surga. Masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa bahwa sebetulnya takdir dan nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi gali lubang tutup lubang itu artinya terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Perhatikan saya. Ada orang yang berkeluarga setiap hari cekcok. Terjebak di hal yang sama terus menerus. Usaha. Terjebak pada hal yang sama terus menerus. Bahkan kita tidak sadar apa yang kita tidak suka dalam hidup datang terus menerus. Kok yang tidak saya inginkan kok datang terus menerus ya gitu. Kenapa datang terus menerus? Dalam hukum tarik menarik, tidak ada yang datang padamu kecuali ditarik oleh kamu sendiri. Periksa pikiranmu, periksa perasaanmu. Ketika pikiran dan perasaan berpadu membangun satu keyakinan, itu keyakinan yang akan menjadi realitas kehidupan. Itu kita sedang menciptakan nasib kita sendiri. Kenapa ya hal yang tidak saya suka datang terus menerus? Jawabannya sederhana. Sepanjang kamu belum bisa menerima itu seutuhnya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu tidak suka, maka yang tidak kamu sukai akan datang terus menerus. Itu kan semacam remedial kalau di sekolah. Kalau kita belum lulus pelajaran matematika, ya, sub pelajaran berhitung, tidak mungkin dong dikasih pelajaran agama. Pasti yang akan diremedial yang itu. Makanya saya kasih tahu, sepanjang kita belum bisa menerima yang kita tidak suka, maka yang tidak kita sukai akan datang terus menerus. Lubang kita semakin besar? Semakin besar? Semakin besar.
Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Sudah tahu bahwa, oh sholat saya tidak mengubah perilaku saya. Oh kesombongan dalam agama saya tidak pernah mengubah perilaku saya. Ya sudah, rubah. Ada yang salah dalam diri kita, kan begitu. Tapi kita nggak mau jujur, seolah-olah kalau sudah melakukan itu malah ditempelkan pada diri kita label-label kesombongan. Seolah-olah saya paling soleh, seolah-olah saya paling benar. Kan seperti itu yang terjadi. Pernah nggak ada kata-kata jatuh di lubang yang sama? Pernah nggak? Pernah nggak? Dengar ya kata itu. Jatuh di lubang yang sama, apa artinya? Kalau orang jatuh di lubang yang sama itu, kan artinya dia nggak mau belajar. Kalau binatang jatuh di lubang yang sama, ya karena dia tidak berpikir. Tapi kalau manusia jatuh di lubang yang sama, kan disangsikan ya identitas kemanusiaan. Betul nggak? Kadang-kadang ya, kita mau pasang jerat tikus aja, ya. Kalau tikusnya yang itu aja, dia tuh tahu ada jerat di situ, besok-besok nggak lewat situ. Tikus aja nggak pernah jatuh ke lubang yang sama. Ini yang mengaku dirinya lebih mulia dari tikus, ya. Tapi sering jatuh ke lubang yang sama. Aneh ya. Yuk sekarang sadari. Bapak Ibu, banyak gak pelajaran dari Allah dalam kehidupan ini? Banyak ya. Dari sejak tadi pagi sampai sekarang jam 10:04 ini. Pelajarannya banyak sekali. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi pada diri kita. Semua itu adalah pesan-pesan semesta yang harusnya ditangkap sebagai model, bentuk, metode pembelajaran buat kita. Oke, sampai di sini mengerti? Baru judulnya aja. Judulnya aja harus saya jelaskan supaya panjang. Supaya semuanya clear. Coba kita masuk ya pada penggalan-penggalan peristiwanya. Ini Quran surat At-Taubah ini, surat 9 ayat 17. Ini ayat, ya, ini ayat, mohon izin, ya. Pahami dengan jujur. Pahami dengan jernih. Coba kosongkan dulu. Kalau pernah membaca ayat ini dengan penafsiran yang lalu, udah lepaskan dulu. Kali ini semoga ada sesuatu yang menyelinap, yang baru, pemahaman yang lebih dalam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Ini udah saya coba lihat ya bahasa Arabnya dan kemudian bahasa terjemahannya. Jadi ini udah saya coba klopkan ya. Maka nalil musyrikin, ya, tidak pantas orang-orang musyrik ayamuru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Makanya sekali lagi ini perlu kejujuran. Ya, ini yang dibicarakan bukan Masjid Al-Falah, bukan Masjid Al-Hikmah, bukan Masjid Istiqlal, yang dibicarakan masajidallah. Ingat ya, masjid Allah. Kalau masjid Allah berarti masjid buatan siapa? Buatan Allah. Saya tidak cerita masjid buatan manusia ya. Itu mah udah banyak yang ngurus. Ini yang saya bicarakan masjid Allah. Kan kita ini kadang-kadang aneh ya. Aneh ya. Yang bikin masjid kita, tapi kita sebut itu adalah masjid Allah. Padahal yang buat kita. Masjid itu bahasa Arab, hadirin, artinya tempat. Jadi masjidallah bertempatnya Allah. Di mana Allah bertempat? Ya tanya Allah. Allah sudah ngasih info pada kita. Allah mengatakan, aku bersamamu loh. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau begitu, ayat itu alamat bukan? Alamat. Jadi Allah bersama siapa? Bersamamu. Ya kan? Bahkan lebih dekat daripada apa? Urat nadi lehermu. Betul nggak? Iya.
Bahkan Allah dalam diskusi mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi istilah lain untuk masjid Allah itu adalah Baitullah. Jadi Baitullah itu artinya rumah Allah. Kalau Allah bersamamu, berarti rumahnya juga adalah dirimu. Paham? Oke. Makanya di ayat ini orang-orang musyrik, siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Jujur ya. Takut kehilangan Allah atau takut kehilangan deposito? Jujur ya. Jujur ya. Saya jarang ya ada orang stres karena takut kehilangan Allah. Tapi saya melihat orang stres takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut bisnisnya gagal, banyak. Kira-kira dia menempatkan Allah di atas atau di bawah? Ini saya kasih tahu, siapapun yang menempatkan Allah selalu di bawah dari segala yang kita banggakan, siap-siap aja bangkrut. Saya baru saja ngasih pelatihan kemarin di Kediri. Ada karyawan dikumpulkan yang punya perusahaan, lalu saya kasih pelatihan. Pertanyaan saya sebelum saya memberi pelatihan itu, kenapa kalian bekerja? Itu pertanyaan saya. Jawabannya apa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyekolahin anak. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa makan. Kesimpulannya, mereka bekerja karena takut sesuatu. Setuju? Jadi apa yang menggerakkan dia? Allah atau ketakutan? Tidak ada satu karyawan pun yang mengatakan, saya bekerja karena saya percaya. Saya ada di perusahaan ini direncanakan oleh Allah, dan saya di perusahaan ini diberi daya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang Allah titipkan pada saya. Gak ada. Dan itu yang saya harapkan tadinya. Jadi saya bilang saya cocok diundang ngasih motivasi di perusahaan ini, karena ternyata niat kalian bekerja salah. Jadi kalau niat bekerja karena uang, berarti uang di atas Allah. Tapi kalau niat bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat peran saya, apakah tidak dapat uang? Bisa jadi uangnya melampaui yang dia pikirkan. Itulah rahasianya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saya bicara pengalaman, karena saya pernah bekerja di mana-mana. Ya, tapi kalau saya cerita pengalaman ini terlalu banyak, nanti habis waktu. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya pernah bekerja untuk uang. Saya punya rumah banyak, saya punya emas banyak. Alhamdulillah, semuanya ludes. Dan kemudian saya tafakur ke dalam. Kenapa ini semua pergi? Ternyata hukum tarik-marik mengatakan, begitu uang ditempatkan di atas Tuhan, maka uang tidak rindu lagi bersama kamu. Itu baru saya temukan jawabannya setelah saya mengalami kebangkrutan. Sampai di titik nol. Bahkan punya mobil satu-satunya, dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Memang harus habis itu. Dan semua yang saya ambil karena menempatkan uang di atas Tuhan, semuanya pergi. Setelah itu kemudian saya bekerja. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupan ini. Termasuk sekarang di sini, saya berdiri, saya duduk di sini. Izinkan ya Allah, saya ingin menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan-Mu. Jadilah kepanjangan tangan Allah. Tidak merasa hebat, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa. Bahkan kita tidak akan pernah merasa siapa-siapa. Lepas semuanya. Tidak perlu atribut apa-apa. Tidak perlu gelar ini, gelar itu, gak perlu. Lepaskan semuanya. Tidak perlu atribut baju apa-apa. Pakai baju ya biasa aja. Yang penting pakai baju, sopan. Batik kan? Bagus gak batik saya? Bagus. Asli buatan Indonesia. Bukan buatan Arab nih. Indonesia. Batik badan titik. Makanya ba itu cuma 2. Ya, kayak mangkuk kosong di bawahnya titik. Nah, titiknya masih di luar tuh. Makanya coba usahakan supaya titiknya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam namanya jadi nun. Betul nggak?
Makanya batu baitullah nuntun nurullah. Temukan cahaya Tuhan dalam baitnya. Nanti masjidmu menjadi makmur. Jadi hakikatnya masjid, masajidallah, sebetulnya adalah diri kita sendiri. Suka mendengar perintah Allah dari sini? Suka mendengar seruan Allah dari sini? Ada? Coba, suka menyeru gak Allah? Jangan bohong. Itu namanya azan. Itu azan itu. Itu mendengarkan suara azan. Allah yang menyeru. Jangan bohong. Jangan sakiti orang. Hormati orang tuamu. Ada di sini. Ada seruan dari situ. Dan Allah sedang menyeru kita. Didengarkan gak suara azan itu? Kita tahunya azan itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pakai speaker. Azan itu Allah menyeru kita. Allah suruh kita mendengar suaranya dari dalam. Coba ikuti. Siapapun yang ikuti itu pasti selamat. Gak mungkin ada korupsi. Gak mungkin orang nyakitin orang lain. Kalau semua mendengarkan suaranya dari dalam. Jujur, suka mendengar gak suara seruan Allah dari dalam? Suka? Diikuti gak? Nah itu, ikuti ya. Gak apa-apa. Ya sebelum ini belum ngikuti gak apa-apa. Tapi setelah ini, yuk kita ikuti. Kita bikin agar lubang yang besar itu kita tutup mulai saat ini. Setuju? Jadi siapa orang yang musyrik itu? Orang yang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Gara-gara satu, dia belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi penyebab dari syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu nama orangnya. Orang yang musyrik itu karena dia masih melakukan tindakan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara satu. Apa itu? Tidak tahu Tuhan. Makanya itulah yang disebut dengan lubang besar. Dosa besar. Maka di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu sebetulnya. Karena dosa yang lain sudah diampunkan. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wih, enak kalau gitu. Ya sudah kalau gitu saya mau nyuri aja. Dan pasti diampunkan. Nyuri itu akibat syirik. Karena azan, suara seruan Allah dalam dirinya gak dia dengar. Coba kalau orang mau nyuri pasti ada ngingetin gak di dalam. Jangan, ini bukan punyamu. Ada gak? Ketika dia melakukan, jadi sebenarnya mencuri itu anaknya dosa syirik. Wah kalau begitu sudah saja saya berzina aja. Karena yang tidak diampunkan dosa syirik kan. Berzina itu anak turunnya dari syirik. Kalau orang sudah mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya gak mungkin itu dilakukan. Kalau gitu gak apa-apalah saya ngomongin orang. Karena kata Quran yang tidak diampunkan dosa syirik. Kan ngomongin orang berarti diampunkan. Tahu gak orang yang ngomongin orang? Itu turunannya dari syirik. Kan sudah ada seruan dari dalam. Jangan ngomongin orang. Tapi kamu lakukan. Syirik gak? Syirik. Jadi sebetulnya syirik itu sudah kelihatan sekarang dalam bentuk turunan. Oke. Saya nanya sekarang. Orang jualan di pasar. Nipu orang. Syirik? Syirik. Kalian ngomongin orang lain. Padahal orang lain gak tahu. Syirik? Syirik. Kalian marah-marah di jalan gara-gara senggolan. Syirik gak? Syirik. Jadi akhirnya semua dosa itu jadi syirik. Paham sampai sini? Karena banyak yang salah dengar kajian saya. Oh enak kalau gitu ya. Yang penting saya enggak syirik. Dia pikir syirik itu enggak kedukun gitu. Dia pikir syirik itu yang penting enggak bikin sesajen gitu. Aduh, semua hal yang melanggar seruannya Allah di dalam syirik. Paham sampai sini? Oke. Sekarang masuk akal enggak? Kalau orang yang syirik, orang yang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Setuju enggak? Ketika kita tidak mau mendengar suara
seruan Allah dari dalam, maka ini makmur enggak?